Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qul Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Qawaidan ya bani adama qad anzalna alaikum limatan wa tasawwufin waridya. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat dan jamaah yang kami muliakan, kembali kesempatan malam hari ini, malam yang ke-10 dan ke-11, mari kita semua melaksanakan puji dan syukur, menyampaikan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan ini. Dan semoga saja tentunya kita berharap mudah-mudahan kekuatan kesehatan senantiasa ada pada diri kita hingga sampai di akhir Ramadan insyaallah. Rasulullah kita Nabi besar Muhammad SAW, mari kita semua kembali mendoakan beliau bersama keluarga, sahabat dan pengikutnya, semoga keselamatan tetap tercurah padanya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami memasuki materi yang sebenarnya yang menjadi kesepakatan satu Kecamatan Benteng ini disampaikan malam ini, yaitu etika berpakaian. Saya ingin menyampaikan lebih awal, mohon maaf Bapak dan Ibu, mari kita bersabar, banyak bersabar di dalam banyak melaksanakan ibadah di bulan suci ini, utamanya ibadah puasa itu sendiri. Saya ingatkan kembali, mari kita benar-benar memperhatikan hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa kita. Hal ini yang paling berat bagi kita semua, karena sebagaimana kita ketahui bahwa rukun puasa itu hanya dua. Pertama niat, yang kedua menahan. Menahan inilah yang sampai di akhir Ramadan ini pekerjaan yang berat. Menahan yang dapat membatalkan dan menahan yang dapat merusak. Saya tidak banyak panjang lebar menyampaikan ini, hanya mengingatkan sebagai inti daripada ibadah puasa itu. Yang kedua, saya mohon dengan sana Bapak dan Ibu kita bersabar dalam melaksanakan tarawih, sebab saya lihat jamaah kita sudah tidak seperti lagi di awal-awal Ramadan. Dan inilah tradisi yang patut kita tinjau kembali dalam diri kita. Kenapa bisa Ramadan tanpa akan berakhir, tanpa mundur kita beribadah? Kenapa tidak sama dengan orang yang berlomba berlari? Orang yang berlomba berlari itu Bapak dan saudara-saudara, awalnya itu pelan-pelan saja. Setelah sampai di pertengahan, sudah mulai kencang. 2/3 yang terakhir lebih kencang lagi. Dan sampai yang terakhir mati-matian supaya dia sampai di finish. Ini saya ingat ke Bapak dan Ibu, ajalah diri kita, keluarga kita bersabar dalam
mengerjakan ibadah ini di bulan ini. Hampir setiap malam penceramah menyampaikan maqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Jadi bersabar mendengarkan pencerahan. Boleh jadi mungkin ada di antara kita makmum dan tidak ada. Mungkin ada yang mengatakan mudah-mudahan tidak ada pencerahan lagi, sudah bosan. Mungkin ada juga orang mengatakan ya biarlah ada, tapi jangan panjang-panjang, tidak lama-lama. Mungkin ada juga yang mengatakan tidak apa biar lama, karena tidak selamanya kita ceramah. Inilah watak kita Pak Ibu, macam-macam watak kita. Jadi makanya saya katakan sabar Pak, 1 bulan ini saja. Untuk kalau hidup kita masih sampai tahun depan, kita bersyukur sekali Pak, hidup di tahun ini. Berapa banyak saudara muslim kita yang tidak sampai hidup kali di bulan ini Pak. Ini diperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah, memperlihatkan rasa terima kasih kita kepada Allah diberi kesempatan sampai di bulan ini. Baik Bapak dan Hormati, itu selaku untuk mengingatkan pribadi saya dan tentunya diri kita semua. Baik, saya akan mencoba memasuki masalah etika berpakaian. Saya rasa judul ini, tema ini merasa berat bagi saya Pak Ibu, merasa berat. Kenapa? Kita ini sudah berpakaian, apanya lagi mau diterangkan? Tidak ada lagi orang tidak berpakaian, tidak ada yang telanjang mana-mana. Hanya ada memang aturan yang perlu kita pahami bersama. Ada aturan dalam agama kita. Dan ini banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang berpakaian. Hanya karena kita menganggap hal ini sudah biasa, ya kadang-kadang kita berpakaian apa adanya. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, lalu apa manfaat pakaian itu? Salah satu daripada manfaat pakaian itu adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya. Kemudian yang lain adalah untuk menjaga diri, wibawa, serta memiliki rasa malu. Makanya kita ini berpakaian. Hanya saja Bapak dan saudara-saudara, perlu juga kita ketahui bahwa kita patut bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang luar biasa sampai kita berpakaian. Ya, Allah membuka alam pemikiran manusia, membuat model berbagai macam model pakaian. Luar biasa model pakaian yang dibuat oleh saudara-saudara kita. Tinggal kita mau memilih model yang bagaimana. Tidak ada aturan, tidak boleh kita memakai model pakaian yang harus seperti ini. Ya, maksud saya harus pakaian yang modelnya ini. Model ini tidak bisa kita pakai kecuali ada memang aturan yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim, pakaian yang bagaimana yang wajar yang kita pakai. Pada kesempatan ini karena waktu hanya 15 menit, saya ingin menyampaikan ada 2 pakaian yang perlu menjadi perhatian besar bagi kita. Ada yang diperintahkan wajib hukumnya, ada yang haram hukumnya. Yang mana pakaian yang wajib hukumnya? Menutup aurat. Malah ibadah sholat kita tidak sah kalau tidak tertutup aurat yang harus ditutup.
Bukan berarti bahwa pada ibu-ibu serta saudara-saudara kalian tidak pahami, tapi perlu kita sadari penyadaran bagi kita semua, utamanya di dalam keluarga kita dan anak-anak kita. Bagi laki-laki kita sudah tahu semuanya bahwa aurat bagi laki-laki itu adalah harus tertutup antara mulai dari pusat sampai di lutut. Ada yang bertanya, kalau di pusat saya sampai di lutut sudah ditutup, sudah bisa salat? Sudah bisa kita salat? Ampun dari Allah ribuan dan tidak rakyat mungkin kulit samanya mana gelap baju geles sokto bagi laki-laki. Dulu waktu saya masih anak-anak di kampung, rata-rata orang tua kita biar ke masjid itu masih ada yang pakai hanya sarung saja. Malah kadang-kadang pakai baju tapi dia tidak kancing bajunya, lepas-lepasan di bawah. Apa itu bisa salat atau tidak? Jadi kalau hanya sarung saja dan pusat sudah tertutup sampai ke lutut, sudah sah kita salat. Hanya saja Bapak dan Saudara-saudara, perlu ada etikanya. Ini yang penting kita pahami. Ada orang yang pergi ke masjid, dia sama saja seperti orang yang masuk hutan, sama saja orang yang pergi di pasar. Bukan berarti tidak boleh Pak, bukan berarti tidak boleh, yang penting pakaian itu bersih, itu kunci. Tapi kalau ke masjid menghadap Allah, menghadap Allah, rumah Allah yang kita datangi, rumah pejabat saja kalau kita datangi, kita harus berpikir pakaian apa yang harus kami pakai. Ada sempat kami perhatikan di masjid saja di Bogor Rahim selama Ramadan. Tidak sengaja saya perhatikan, tapi setiap dia masuk masjid sempat saya lihat dia berpakaian hanya baju kaos Allah saja, baju Allah. Itu saja terus. Sudah sampai 10 hari ini kita puasa, selalu saya sempat perhatikan pakai kaos. Tapi kalau kepada orang, wah pakai songkok, pakai baju yang pakai kemeja. Dan ini ada perintah Pak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, ya bani Adam khudz zinatakum inda kulli masjid. Hai anak itu Adam, memakai pakaian yang indah ke masjid. Anda tunggu kila baju jasing-jasing, Anda tunggu kila pakai kamu. Tapi yang wajar-wajar lah, yang wajar. Masa pakaian kita ke pasar, pakaian ke kebun, kita mau pakai ke masjid, mau maaf. Sekali lagi, bukan karena tidak boleh, tapi etika, kita bicara etika. Bahwa pada saudara-saudara, di dalam hadis Rasulullah SAW sendiri menyampaikan, memerintahkan berpakaian, Nabi mengatakan, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan kesombongan. Ini Nabi. Jadi Nabi menyampaikan kepada kita atau memerintahkan kepada kita, makanlah, minumlah, berpakaianlah. Tapi ada di akhir sabda beliau, janganlah berlebihan dan kesombongan. Dalam hadis ini saya heran juga waktu saya baca. Berpakaianlah, makanlah, minumlah, dan bersedekahlah. Kenapa ada hadis yang ada kaitannya dengan pakaian? Kenapa ada sedekah di sini Pak? Sepertinya seakan-akan
Apa yang Nabi tidak menyadari bahwa hadis ini yang sampaikan ini hanya makan dan minum, pakaian? Kenapa ada sedekah? Ini menunjukkan bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, suatu hal yang tidak boleh kita lewatkan dalam hidup ini, Pak. Bersedekah. Sedekah itu tidak mesti harus uang. Sedekah itu boleh dengan pakaian, boleh dengan ilmu, boleh dengan tenaga, boleh dengan pikiran, boleh dengan waktu, boleh dengan tenaga. Paling di bawah adalah bersedekah dengan senyum. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pada saudara-saudara jangan sekali menganggap kecil. Walaupun hanya 2.000 kita masukkan kelengan, walaupun hanya 2.000 kita keluarkan sedekah berupa krimis, mungkin bapak-bapak dan saudara, jangan dianggap kecil. Menurut pandangan kita boleh jadi kecil, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Salah satu yang dirindukan surga, Pak Ibu, salah satu yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan orang lapar. Orang yang bersedekah, keluarkanlah sedikit, Pak. Salah satu yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan bagi orang yang lapar, apalagi di bulan Ramadan ini. Bapak dan hormati, saya tidak panjang lebar menyampaikan ini, tapi menyangkut masalah pakaian. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pakaian salah satu di antaranya tadi saya sudah katakan ada perintah yang wajib, tidak boleh tidak, Pak, menutup aurat. Bagi perempuan, mohon maaf, ibu-ibu perlu pahami dan pasti dia sudah tahu. Bagi ibu-ibu atau perempuan hanya muka dan telapak tangan. Banyak saudara muslim kita, mohon maaf dan saudara, kalau ke masjid tertutup aurat, ke kantor, ke sekolah, ke pasar. Tapi kadang-kadang kalau di rumah mau menyeberang jalanan, menyeberang tetangga, mohon maaf, banyak ibu-ibu tidak memperhatikan auratnya. Tolong Pak, kita ini sebagai penanggung jawab keluarga kita, jangan biarkan anak-anak kita keluar, istri kita keluar rumah kalau dia tidak tutup kepalanya. Tidak mesti pakai kudung, tapi ambil handuk, ambil sarung, tutup kepala, Pak. Sampaikan istri kita. Itu tanggung jawab kita, Pak, di dalam rumah tangga kita. Jangan dianggap enteng. Aurat laki-laki ini, aurat perempuan itu hanya muka dan telapak tangan. Mohon maaf, kadang-kadang kita lihat, ya, istri kita keluar rumah, ya, menyeberang jalanan beli apa, tidak pakai baju, tidak pakai kudung. Jalanan besar di kota. Kalau di desa tidak seberapa barangkali, tidak banyak orang yang melihat. Tapi di kota, Bapak dan saudara, tidak berarti kalau di desa itu tidak berdosa, sama saja. Tapi maksud saya kalau di kota lebih banyak orang yang, gimana rasa malu kita kepada Allah? Ini tolong Bapak, saya mau dengan sangat, mari kita bersama dengan saya, perhatikanlah keluarga kita. Kita ini ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, kita ini laki-laki pemimpin. Jangan hanya ekonominya yang diperbaiki, tapi itu keselamatan akhiratnya dari segi auratnya. Tolong Pak, saya mohon dengan sangat, mari kita bersama sampaikan ke istri kita, jangan keluar rumah kalau dia tidak tutup kepala, tidak mesti harus pakai kudung. Lebih bagus lagi kalau pakai kudung. Ini masalah pakaian begitu, tidak boleh kita abaikan. Yang kedua yang haram, Pak, yang haram yang kedua adalah pakai sutra dan emas bagi laki-laki. Tolong Pak, perlu dipahami ini. Laki-laki haram hukumnya memakai emas dan sutra. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang. Kadang-kadang kita pakai rantai lagi, pakai gelang, ya. Ini yang disadari atau tidak sebagai muslim, mohon maaf, mari kita pahami. Allah memang memberikan pakaian, tapi khusus perempuan, khusus perempuan yang pakai emas. Nabi mengatakan haram bagi laki-laki dan halal bagi perempuan. Bapak dan Ibu hormati, ini lebaran kali yang akan disampaikan, dan insyaallah
mudah-mudahan kesempatan tersebut kami akan lanjutkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.